Oke guys, selamat datang lagi di channel saya Ridwan Arbai atau Olifem. Jadi bentar aku koreksi dulu untuk namanya kameranya nih. Oh, ini sih bentar guys. Nah, ini. Jadi kali ini mau selanjutin untuk kita yang mungkin untuk saya dan kalian ya, nanti kita lanjut untuk nyicil Bitcoin sampai ya pokoknya sampai apa namanya, sampai profit banyak gitu tujuannya itu. Dan kali ini kita lanjut di minggu ketiga kita nyicil Bitcoin guys. Jadi untuk kalian yang mungkin ngikutin saya lama atau mungkin orang yang baru nonton video ini, ya terima kasih lah udah nonton video saya ya. Semoga ya kalian juga dimudahkan segala rezekinya, apa yang kalian perjuangkan juga dimudahkan semua. Dan kalau bicara mengenai investasi, terus tabungan, terus kemudian dana darurat, itu memang menarik ya, karena semua itu berputar pada uang atau mungkin finansial. Karena kalau finansialnya aman, menurutku penyakit itu besar kemungkinan nggak akan datang kepada diri kita. Karena saya baca artikel tuh penyakit itu datang kurang lebih itu karena pola pikir yang terlalu berat akibat stres gitu. Jadi kalau karena apa namanya, karena stres itu kan datangnya juga macam-macam, entah dari kerjaan atau mungkin keuangan bisa jadi karena mungkin dia banyak hutang, atau mungkin uang dia ngepres, kebutuhan dia yang terlalu banyak, kemudian penghasilan dia yang minim, seperti itu banyak. Di lain itu ya pola makan, kemudian olahraga pengaruh sama pola tidur. Tapi tanpa adanya mental health atau kejiwaannya kalau nggak tenang, ya dia akan tetap potensi untuk stres gitu. Banyak kan yang stres tuh para kaum buruh ya, yang kerja staff dapat tekanan dari kantor kayak saya ini tekanan dari kantor, terus deadline kerjaan mepet, kemudian target juga banyak, dan kalau nggak selesai diamuk sama bos ya gitulah. Tapi saya menyikapi hal itu dengan santuy saja. Maka dari itu yang saya tambahkan mengenai diri saya itu ini guys, skill itu banyak yang bisa kalian dapat dari dalam diri kalian. Misalnya saya bicara mengenai diri saya ini punya skill mengenai desain itu. Saya hanya berpusat di desain arsitektur atau desain rumah, jasa desain rumah atau mungkin jasa bangun rumah. Nah dari situ saya ngembangin ya, mungkin pemasaran saya nggak terlalu bagus ke pasar, belum mengarah ke sana karena orangnya pesaing terlalu banyak. Terus kemudian waktu saya setelah pulang kerja itu mau mengolah lagi itu terbatas, jadi nggak bisa bener-bener fokus ke situ. Kalau pengen bener-bener fokus, mungkin saya tinggalkan kerjaan saya saat ini, fokus ke sini. Cuman yang saat ini, yang freelance saya ini belum semestinya jalan stabil gitu, tapi masih ya naik turun, fluktuatif gitu. Jadi nggak yang konsisten. Nah saya ingin apa yang saya perjuangkan atau freelance saya ini menjadi hal yang konsisten, atau mungkin pekerjaan utama saya di masa yang akan datang, entah 1-2 tahun lagi gitu, paling nggak bisa menopang kehidupan saya gitu. Paling nggak project itu kalian misal dapat project, entah kalian menyesuaikan ya, skill kalian apa, menyesuaikan aja. Kalau kalian mungkin jualan ya paling nggak kalian sebulan tuh dapat profit berapa gitu.
atau mungkin dapat untung laba berapa, itu kalian bisa untuk hidup sampai kedepannya berapa bulan, atau mungkin 1 bulan kedepannya lagi. Kalau mungkin kalian by project kayak saya ini, by project itu paling enggak saya dapat penghasilan paling dikit itu setengah gaji saya gitu ya. Kalian ambil aja rata-rata lah di Jakarta misal 5 juta, paling enggak kalian dapat project itu minimal itu di 2,5 juta sekali pekerjaan. Paling enggak uang itu nantinya bisa kalian sisihkan entah buat nabung, pure untuk nabung, atau investasi, atau mungkin dana darurat juga itu. Nah, dengan adanya kalian punya bisnis, punya pekerjaan utama, entah kalian sebagai staff atau mungkin sebagai apa ya, mungkin rata-rata staff sih kalau yang dalam diri saya ini staff. Kemudian kalian punya pekerjaan sampingan kayak misal jualan online atau mungkin jasa itu tadi ya, dimaksimalkan kalian per bulannya paling nggak dapat 1 project dengan angka yang tinggi gitu. Sekarang banyak sih guys, kayak sekarang tuh yang fenomena saat ini yang sering aku dengar dari temen, kemudian dari beberapa orang, itu mereka kerja kantoran terus kemudian setelahnya mereka ini apa namanya, entah nge-grab atau mungkin gokar, rata-rata seperti itu. Ada yang dia buka toko, kayak terakhir tuh saya naik gokar itu ya daerah Solo aja sih. Saya tanya ke apa namanya, drivernya itu, dia punya bisnis fotokopi. Nah, fotokopi sekarang kan nggak terlalu banyak, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rame dulu, karena sekarang tuh print sudah bisa fotokopi, ada yang seperti itu, dan itu pun sudah turun gitu peminatnya. Dan fotokopi pun kalau nggak banyak itu namanya uang yang didapat pun juga nggak maksimal. Akhirnya dia juga memutuskan untuk gokar tuh mungkin dia di setelah sore sampai malam, mungkin jam 9 jam 10 seperti itu. Kebanyakan orang itu sekarang seperti itu guys. Jadi ya untuk menyambung hidup. Oke guys, kita lanjut. Tadi videonya kejeda mungkin di 7 menit ini, lanjut untuk langsung saja kita buka aplikasi. Aku pakainya Toko Kripto guys. Jadi kemarin aku sudah deposit itu sekitar ini di 200.000. Bentar, aku buka dulu ya, aku aktifkan dulu. Saya aktifkan dulu di menit berapa ini. Dan oke. Oke guys, nih jadi portofolioku saat ini di 118.999 nya ini sudah 2 juta. Hanya saja hari ini itu ada penurunan profit. Nah, ini grafiknya kan turun nih. Nah, kita minus di 150, tapi nggak apa-apa karena ini bukan uang panas guys, uang dingin. Ini itu uang hasil aku entah pekerjaan sampingan atau mungkin dapat profit lain ya, pokoknya pekerjaan sampingan gitulah. Saya gambar atau mungkin sisa dari gaji yang sebenarnya, karena gaji saya itu tiap bulan tuh kadang sisa banyak, kadang sisa sedikit, karena saya juga sudah menikah gitu. Nah, kali ini kan saya kemarin udah deposit sekitar 200.000, ini terpotong biaya admin 4.000-an ya ini. Terus kemudian kemarin juga aku udah ngelis koin-koin apa yang ingin saya beli. Nah, kemarin sudah saya taruh di favorit. Nah, itu diantaranya kayak Aster yang baru keluar, kemudian Sui, XPL, sama XRP. Jadi mungkin ini ada 4 ya, 4 ini saya pengen beli. Yang pertama mungkin saya ingin beli di ya ini dari Aster dulu lah. Aster kita beli di
kita ambil di market order, kemudian kita di 50. Ini 50 ya, 50%. Bukan ding, ini sebentar, ini aja. Ini ambil ke sini, terus kita ambil ke Aster nggak ada. Bukan ini guys, kita ambil ke BTC. Aster ada nggak? XRP coba, XR. Nah, kita ambil XRP dulu, kita beli 50.000. Oke. Oke, convert. Kemudian kita beli XPL ya tadi ya. XPL nggak ada. Kita beli SUI dulu. Nah, SUI 50.000 juga. Tuh. Nah, kali ini kita dapat ini ada 96.000. Nah, ini mau saya bagi juga diantaranya Aster dan apa namanya, sama XPL tadi. Nah, kita kembali ke market, kemudian ke favorit dari Aster, kita buy, ambil ke market order, kita ke 50%, buy Aster. Oke, sukses. Ini kita close dulu. Ada 48.000, kita beli. Terakhir tadi XPL kita buy dan kita market order, kita 100% kan, karena tadi sudah di 48.000 ya. Oke, sukses. Ini loh, XPL plasma ini profit kah ini? Buset. Profit banget kali ini dari 15. Benar nggak sih guys ini? Ini DR-nya masih oke. Kita belikan apa ya? Terakhir nih sisa. Kita belikan Bitcoin aja. Baik, kita ke BTC. Tapi ini masih 15.000 loh. Masih 49. Oh, kukira tadi kayaknya ngebug tuh tadi guys. Bentar. Oh bukan, ini 15 tuh yang dapat. Oh ini 49 bener, ke Aster di 48.000 bener. Tadi SUI sudah, SUI 49 juga bener guys. Ini yang masih kita beli di ini aja guys. Bentar, aku agak bingung. Bentar dulu, USDT ku kok sepertinya turun banyak. Apakah benar turun banyak ini? Di sini 750 rupiah. Padahal kan harusnya nggak segini dong. Ya enggak sih. Kita beli toko kripto aja guys. Beli toko kripto. Kita dimaskan, kita convert. Oke. Nah, ini toko kripto di 28 itu. Mungkin itu guys dari saya untuk cicil Bitcoin, terus kemudian sampai ke mungkin ya 3 sampai 5 tahun ke depan nanti
akan menjadi berapa ini nominal. Saya ingin tahu seperti apa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye bye.